Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, mulai dari ketua yayasan, direktur dan seterusnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik itu asma penjenengan nama maupun kedudukan serta jabatan, beserta bunda-bunda, ayahanda, segenap wali murid yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mendidik anak ala Rasulullah di era digital. Mengapa harus ala Rasulullah? Ketika kita menyitir surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka suri toladan atau keteladanan Rasul tidak hanya keteladanan dalam satu aspek, tapi keteladanan dalam semua peri kehidupan. Jadi tidak hanya dalam membangun rumah tangga, tidak hanya dalam bekerja mencari nafkah, tidak hanya dalam beribadah, tetapi termasuk dalam mendidik anak pun Rasul adalah pola, model. Rasul itu role model terbaik, terkini. Walaupun kita tidak hidup bersama beliau secara fisik, tetapi ajaran dan tuntunan Rasul tidak akan expired, tidak akan kedaluarsa. Jadi apakah itu di era digital atau dulu di era kita memakai papan tulis dan kapur, itu pun sebenarnya kita harus berkiblat dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik putra putrinya. Bagi Bapak Ibu wali murid, ini tidak hanya lingkup sempit di sekolah, tetapi justru bagaimana kita berperan sebagai orang tua ala Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan berumah tangga, khususnya dalam mendampingi, menuntun, kemudian mengarahkan anak kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Dalam kesempatan kali ini saya bagi keteladanan itu menjadi satu metode dalam mendidik. Yang kedua, waktu-waktu mendidik. Yang ketiga, cakupan yang harus diberikan kepada anak kita. Maka yang pertama adalah metode kita mendidik anak-anak kita. Hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Quran adalah setiap nafas beliau. Jadi kalau kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan Al-Qur'an. Bagaimana metodenya? Nyuwun sewu, kita bisa melihat surat An-Nahl. Metode Rasul mendidik anak, kita bisa melihat surat An-Nahl. Bunda-bunda terbiasa di HP-nya ada aplikasi Quran, sehingga ketika saya matur kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat An-Nahl, yaitu surat ke-16, dipirsani nanti
di ayat 125. Surat 16 di ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bagaimana cara Rasul mendidik putra-putranya? Yang pertama adalah dengan cara hikmat, dengan cara bermusyawarah, dengan meminta masukan dari anak-anak, kemudian menentukan cara terbaik untuk anak-anak kita. Kalau tadi Bapak Direktur ngendikake bagi anak-anak yang belum mendapatkan sekolah atau sudah daftar tapi tidak diterima, kemudian diarahkan untuk masuk sekolah di SMP Al-Firdaus, atau yang dari TK masuk SD, alangkah itu baiknya kalau dimusyawarahkan, walaupun dalam permusyawaratan itu ada arahan yang lebih tajam. Ini ala Rasul. Yang pertama adalah dengan cara bil hikmat. Kita tanyakan pada anak kita, nak, besok kalau lulus TK pengen sekolah di SD mana? Jawabnya SD mana. Ibu bisa menggiring. Apa keunggulannya di SD yang kamu sebutkan? Oh, di SD sana ada drum band mah. Di SD sana ada taekwondo mi. Kita bisa lebih unggul. Di SD Al-Firdaus itu juga ada taekwondo. Bahkan kemarin kita saksikan luar biasa prestasinya. Jadi kita sampai ke arah itu. Kalau yang SD mau SMP dengan niat musyawarah, jangan dengan kalimat dek kamu lulus SD harus masuk SMP Al-Firdaus. Tidak. Walaupun hati kita berbunyi seperti itu, tapi Rasul menerapkan dengan cara musyawarah. Yuk kita tanya, adik pengen SMP mana? Ternyata jawabnya SMP sana. Kenapa SMP sana? Karena temanku ada di sana. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Dek, kalau kamu di sekolah SMP hanya karena teman SD-nya di sana, maka nanti temanmu sedikit. Kamu tidak bertambah wawasan, kamu tidak bertambah teman, kamu tidak bertambah lingkungan. Terus kita sampaikan sampai anak itu dengan lilo legowo, dengan ikhlas mau mengikuti bapak ibu tanpa mereka merasa dipaksa. Jadi kalau kita berdasarkan surat An-Nahl yang tadi saya matur ayatnya 125, jelas sekali, ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wa mau'izatil hasanah. Tidak hanya dengan musyawarah, tetapi kita tampilkan contoh yang baik. Bapak Ibu, anak adalah barang imitasi. Barang imitasi adalah barang tiruan. Anak adalah duplikat kedua orang tuanya. Bunda, ketika anak kita enggak baik, jangan tanyakan kowe tiru sopo. Ada orang yang ketika anaknya enggak benar, kamu itu tiru siapa? Kamu itu kayak siapa? Jawabnya ya tiru bapak dan ibunya. Ini yang harus dipegang. Anak adalah barang imitasi. Anak adalah duplikat. Siapa yang dicontoh? Wal mau'izatil hasanah. Siapa yang dicontoh? Tampilkan suri toladan yang benar. Bagaimana anak bisa berjilbab kalau pergi, kalau ibunya enggak pernah berjilbab? Bagaimana anak bisa sholat subuhnya tertib kalau bapak ibunya enggak pernah sholat subuh dengan tertib? Bagaimana anaknya bisa rajin mau membaca Quran kalau bapak ibunya bacanya khusus Ramadan? Jadi bapak ibu adalah role model. Bapak ibu adalah contoh yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Bunda, satu contoh. Ketika seorang ayah dan ibu naik mobil, di belakang ada anak-anaknya. Ternyata ibunya bilang, "Pah, kita belok kiri saja." Mau kemana toh? Ke Artos. Kenapa harus lewat ini lurus? Biar nanti kita nggak usah nyebrang, kan Artosnya kiri jalan langsung. Bapaknya, enggak
omah kita itu kan di Blondo, jadi aku engko lewate kono wae muter apa-apa gitu. Ternyata mudah-mudahan yang kecil-kecil di atas nggak dengar. Ibunya tiba-tiba bilang, "Oh, Jan bapakmu ki ngeyel kok." Tahu nggak bahasa ngeyel? Jan bapakmu ki ngeyel gitu. Itu Bapak Ibu terekam dalam otak anak yang entah kapan mengeluarkannya. Hari ini dia simpan, besok dia simpan, besoknya dia simpan. Ternyata ketika gede sedang menyampaikan argumen, bapaknya nggak percaya atau dilawan, anak itu dengan mudah bilang, ternyata betul bapak itu gayanya ngeyel. Tanyakan ke anak, "Nak, kamu dari mana tahu kalau bapak ngeyel? Kamu dari mana ngerti?" Lah dulu itu ibu kan pernah bilang kalau bapak itu ngeyel. Bunda, kecil yang tersimpan di memori anak suatu saat akan dimunculkan kembali. Maka pendidikan ala Rasul, selain kita bermusyawarah yang baik, bikinlah planning dalam rumah. Anak diajak, "Besok acaramu kemana? Kalau lulus ini mau gimana? Ini gimana? Gimana kalau ibu punya usul seperti ini?" Ada satu musyawarah sehingga semuanya menjadi enak. Ini ala Rasul. Rasul adalah Quran. Kemudian yang kedua tadi dengan contoh. Bagaimana orang tidak banyak dalam buku saya katakan bahwa satu contoh jauh lebih hebat daripada deretan kata-kata yang hanya diucapkan tanpa realita. Jadi kata-kata yang banyak tadi tidak lebih indah dari satu contoh. Maka saya matur, Bapak Ibu jangan nyuruh anak sholat, tapi ajaklah dia sholat. Bapak Ibu jangan suruh anaknya baca Quran, tapi ajaklah membaca Al-Quran. Bedanya apa? Kalau menyuruh itu hanya kamu, tapi kalau mengajak berarti ayah ibunya aktif ikut di dalamnya. Ini pendidikan harus dengan contoh, dengan keteladanan. Kalau di dalam musyawarah, di dalam memberikan contoh, kemudian ada hal-hal yang tidak sinkron antara anak dan orang tua, maka Allah berungkap, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Jika terjadi perbedaan, jika terjadi hal yang kurang harmonis, yang kurang cocok, maka selesaikanlah dengan cara yang baik. Kalau kita sudah menasihati, mengajak musyawarah, memberikan contoh, berikutnya serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Dia Allah yang Maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi judulnya, Bapak Ibu hanya punya tugas mengajak dan mengarahkan, kemudian memberi contoh, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, sepenuhnya hak Allah. Di sini Bapak Ibu, terkadang orang tua sedih karena orang tua memasuki wilayah Allah. Yuk, dalam ketenangan batin, Bu Guru, Pak Guru, orang tua, kita berada di wilayah kita, bukan wilayah Allah. Wilayah Bu Guru itu ngajar sebaik-baiknya, memberi keteladanan sebaik-baiknya, mengusahakan anak memperoleh derajat yang lebih tinggi seoptimal. Tugas orang tua menyediakan fasilitas. Orang tua itu fasilitator. Menyediakan waktu yang cukup untuk memperhatikan, menyediakan perhatian, memotivasi, motivator, menjadi contoh anak-anaknya. Tapi sungguh orang tua tidak mampu menentukan seberapa nilai anak kita
dan menjadi apa anak kita. Itu wilayah Allah. Bahasa mudahnya saya begini, wilayah kita itu kalau sakit pergi ke dokter, berobat, pencegahan, seperti sekarang ini wilayah kita. Pakai masker itu wilayah kita, jaga jarak itu wilayah kita, vaksin itu wilayah kita, pakai hand sanitizer itu wilayah kita. Tapi kena corona atau tidak itu wilayah Allah. Sehingga ada orang yang sudah prokes pol tapi dia positif. Ada orang yang kelihatannya itu hidupnya santai, bahkan ratu gelem maskeran ngalur ngidul, ternyata dia juga sehat. Yang salah maskernya? Bukan, itu wilayah Allah, tidak bisa diganggu gugat. Ada anak yang belajarnya Masya Allah Bu, pagi siang belajar, orang tuanya memberi fasilitas segala macam, memberi semangat yang luar biasa, bijine pas-pasan. Tapi ada anak yang kelihatannya lesinau ki mung santai, anake wong randuwe sehingga fasilitasnya tidak sehebat anaknya orang kaya, tapi nyuwun sewu keluar jadi juara. Karena apa? Pinter itu wilayahnya Gusti Allah. Kita sekedar mengupayakan. Mohon maaf, sekitar 4-5 tahun yang lalu ketika ada UN, kemudian kita lihat juara 1 nasionalnya SMA, anaknya tukang sul sepatu. Juara 2-nya anaknya tukang parkir. Lah kalau yang juara anaknya kepala sekolah biasa nggih. Tapi sekarang anaknya tukang parkir. Ini kalau kita lihat dari toto luarnya, secara fasilitas sedikit. Kalau genetik, keturunan, kemungkinan yura keturunannya wong pinter-pinter. Tapi ketika kita mencoba, itu wilayah Allah. Wilayah kita itu mengakon anak sinau, nukok ke buku, ngasih makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Kemudian kita didik, kita arahkan, cukup. Biji itu wilayah Gusti Allah. Mari kita coba. Di atas ikhtiar kita ada ketawakalan. Tawakal bukan berarti pinter ya urusannya Allah, tidak urusannya Allah, bukan, itu konyol. Tapi kita perjuangkan, hasilnya ini wilayah Allah. Kenapa manusia sering sedih? Karena manusia memasuki wilayah Allah yang tidak nyampe. Kalau aku kerja 1 hari, aku kudu duwe duit sakmene. Beda. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Harus kita pahami. Kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jadi kalau kita kerja niatkan ibadah, kita tidak terlalu memusingkan dengan jatah yang diberikan Allah, karena Allah memberikan jatah dalam takaran yang pas. Ini wilayah Allah dengan wilayah manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, 1 surat An-Nahl. Yang kedua, kalau penjaringan persani surat Ali Imran ayatnya 159, tidak saya baca. Kita mendidik anak itu dengan lemah lembut. Nanti dipersani saja. Karena saya durasi 1 jam lengkap dengan tanya jawab. Jadi nggak mungkin saya akan membuka satu-satu ayat Al-Quran. Tapi insya Allah betul. Buka surat Ali Imran 159. Mendidik anak itu dengan kelembutan. Kalau kamu berlaku kasar, maka ia akan lari menjauh darimu. Nih mudah-mudahan nggak dengar yang di atas. Kenapa harus dengan kelembutan? Ini yang minta saya anak-anak disingkirkan, tidak protes. Karena anak itu dunia keceriaan. Dia nggak mikir kerugian. Kalau hari ini senengku bongkar-bongkar, dia nggak mikir pasang. Sehingga anak itu tidak bisa bongkar pasang. Anak itu hanya bisa bongkar, nggak bisa pasang. Tapi ketika dia bongkar itu atine seneng, ya yang dipinginkan cuma seneng tok. Anak itu dunia keceriaan. Bahkan ada anak gunting spraynya ibune itu deneng kok sorak-sorak karena berhasil gunting. Tapi arahannya apa? Tidak dengan marah. Karena dia memang seneng. Bahkan di TK ada pelajaran menggunting. Nah, cuma bagaimana kita mengarahkan anak tidak menggunting spray tapi menggunting kertas. Coba Bunda. Mungkin anak saya dulu atau termasuk putrani penjenengan.
tembok diorek-orek. Ini kan bener ngoreke. Diorek-orek. Terus saya pasang keramik. Kurang lebih 125 cm karena keramik 25-an cm 5, berarti 125. Tapi karena anaknya cerdas, dia tarik kursi, dia orek-orek yang di atasnya. Apa dia mikir kerugian? Tidak, dia mikir keceriaan. Apa kata saya? Alhamdulillah dua anak pinter dan kreatif. Dia enggak gedok geret kursi, kreatif, nilai pertama. Yang kedua pinter. Kenapa saya bilang pinter? Dulu ketika saya usia dia, kalau disuruh gambar bisanya cuma gambar gunung dua, tengah ada matahari. Bu, terutama yang ibu-ibu, kalau disuruh gambar gunung dua plus matahari di tengah. Kertasnya 30 cm kali 20. Itu aja rakebak. Saking rakebak terus ada pensil di arsir. Itu rakebak. Anak kita bisa gambari tembok semubeng. Itu yang pinter siapa? Coba ibu-ibu. Anak kita kreatif kan? Cerdas kan? Perlu dimarahi? Tidak. Dunia dia seperti itu. Terus caranya kita mudengke. Tadi saya bilang bermusyawarah. Kita tari sisi mana yang pengen adik gambari. Dengan kertas apa adik inginkan. Kita siapkan. Bukan dimarahi kalau kita tidak mampu memberikan alternatif yang beda. Jadi Bapak Ibu, sering kita memarahi anak, jangan mainan HP terus toh. Tapi ibu menyiapkan alternatif lain enggak? Saya tanya, ketika anak kita dilarang main HP, bunda-bunda main HP enggak? Terus berhasilnya dari mana? Ya, ini loh. Kenapa saya bilang anak cilik singkirno? Karena ibu-ibu nanti tak kuliti. Bagaimana kita bisa mencegah anak kita main HP kalau kita sendiri masak karo nyekel HP, mesin cuci nyala karo nyekel HP, kemana-mana nyekel HP, bahkan iso-isoy numpak motor we karo dolanan HP. Bagaimana anak kita ini nggak dolanan HP kalau kita nggak mau stop dari HP? Nih, bagaimana anak kita bisa lepas HP kalau tidak disediakan alternatif mainan yang baru? Caranya libatkan di setiap kegiatan Bapak Ibu. Di luar sana ada orang jual bakso, tapi sesekali bikinlah bakso sendiri, anak dilibatkan. Di luar sana ada orang jual cilok. Bagaimana ibu bikin cilok sendiri, anak dilibatkan. Untuk apa? Ngurangi durasi bermain HP. Bukan dengan cara adik nggak itu main HP, tapi ibu tidak menyiapkan kegiatan untuk mengalihkan perhatian mereka. Ini yang menjadi pokok permasalahan. Kemudian yang kedua, anak itu dunia aktivitas. Jangan sedih, ada seseorang curhat pada saya. Bunda, saya sedih. Kenapa? Anak saya nakal. Kenapa nakal? Cuma disuruh tidur siang saja nggak mau. Di mana nakalnya anak nggak mau tidur siang? Saya tanya, Bu. Yang disuruh itu bukan tidur siang, tapi tidur cukup. Bersong nggih? Tidak tidur siang, tapi tidur cukup. Monggo anginipun ngatur. Anak tidak mudah kita katakan sebagai anak yang nakal hanya karena tidak tidur siang. Ketika orang tua ini cerdas, ketika orang tua ini kreatif, maka akan menggunakan masa tidak tidurnya anak itu untuk kegiatan yang lebih positif. Pagi hari sekolah, pulang sekolah les. Les yang satu selesai les lagi. Les yang satu selesai les lagi. Pagi sekolah, siangnya les matematika, sorenya IPA, bengi bahasa Inggris, jeblok kepalanya. Pagi sekolah, pulang sekolah capek, ternyata lesnya apa? Nari, refreshing.
Ternyata lesnya paduan suara, lesnya gambar, meredam panasnya otak. Sore baru dia les matematika. Atau mungkin bela diri. Malamnya kita undangkan les susah tapi dengan metode yang ringan. Misalnya bahasa Inggris, tapi metodenya dibikin ringan. Anaknya les. Dan sewu. Kalau sudah kita jejali dengan les, kira-kira malamnya masih dolanan HP enggak, Bu? Enggak, karena dia bosone cah nom tepar. Kan udah capek tepar. Pertanyaannya, Bunda, itu kan wong sing duwe duit. Les. Kita tidak harus memasukkan anak les yang mahal. Lesnya apa? Kita amati. Tugas orang tua itu menggali potensi anak. Ternyata anakku ketok hobi badminton. Sudah masukkan klub badminton yang klasikal, yang orang banyak, sehingga bayar satu pelatih digotong royong wong akeh. Yang les yang tidak terlalu banyak butuh alat, tidak terlalu banyak butuh fasilitas, tetapi anaknya suka. Ini salah satu cara untuk mengurangi anak bermain HP. Dek, nggak boleh main HP. Ternyata ibu karo bapak asik dolanan HP. Kira-kira mempan nggak, Bu? Nggak bakal. Itu. Yang ketiga, kalau anak sudah dunia ceria, nggak boleh dimarahi karena memang anak itu mau golek seneng, tidak golek bener. Kita yang harus meluruskan benar. Yang kedua aktivitas. Nah ini, Bu, ada yang wali murid TK atau bu guru TK atau kepala sekolah TK. Anak itu daya imajinasinya tinggi, khayalannya tinggi. Seringkali orang tua ini membunuh imajinasi anak tanpa disadari. Sering di parenting TK untuk wali murid sama tur. Ketika kita nunggoni anak gambar, ibu ini enggak sabaran. Begitu anak gambar daun, anaknya ambil spidol kuning, ibunya langsung ambil spidol hijau. Dek, daun itu hijau. Ketika ada bunga, mungkin anak itu pakai spidol hitam, ibunya buru-buru ambil pink. Dek, bunga kok hitam? Bunga itu pink. Ibu-ibu enggak sadar bahwa itu sebenarnya imajinasi anak. Dia gambar pesawat sayapnya 3. Kita marah-marah. Enggak ada pesawat gambar 3. Pesawatnya sayapnya 3. Ternyata anaknya pintar. Ibu, aku besok kalau gede menjadi penggantinya Profesor Habibie, mau bikin pesawat di tahun 2060 dengan sayap 3. Ternyata dia berimajinasi yang tinggi. Dia membayangkan pesawat tahun itu tidak seperti sekarang. Dia membayangkan suatu saat nanti akan menemukan bunga yang berwarna hitam. Tapi tidak sadar kita membunuh imajinasi anak. Dek, jangan spidol itu, ini. Dek, jangan begitu, ini. Bahkan cuma mandi saja jadi rame. Anaknya pengen baju kuning, ibunya, dek kamu ganteng kalau pakai yang biru. Anak gak butuh ganteng, dia butuhnya seneng. Tapi kita bisa, Bu, musyawarah. Dek, kenapa pilih yang kuning? Adik harus pakai ini, kenapa pilih yang ini? Coba, Bu, kita musyawarahkan. Sehingga semua hasilnya nanti podo kepenai. Sebenarnya masih banyak, tapi karena harus ada tanya jawabnya, nah memang yang betul ada tanya jawab. Yang ketiga, bersikap adil. Adil dalam memberikan sesuatu berapapun anak sesuai kebutuhan. Enggak cuma itu lebih gampang. Ngedum barang itu lebih gampang dibanding ngedum rasa. Mensewu, bersikap adil di sini, ngedum barang itu lebih gampang dibanding ngedum rasa. Ada 2 yang ingin saya sampaikan. 1, bersikap adil dalam memberikan reward dan memberikan punishment.
Adil dalam memberikan hadiah dan memberikan denda. Maaf Bu, saya mengakui sebagai orang tua banyak nyelanya, banyak marahnya, banyak enggak kebenarannya. Tetapi sulit memberikan apresiasi ketika anak itu benar. Maaf, anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, habis mainan ditinggal, ibunya marah. Habis belajar tinggal, marah. Makan tidak habis, ditinggal, ibunya marah lagi. Tetapi giliran besok, makan dihabiskan bersih, ibu juga tidak memberikan apresiasi dengan memuji. Sehingga dalam satu hari, kalau kita mau menghitung, mencela anak dan memuji anak, itu banyak mencelanya. Coba ini sebelum penyenangan tanya, saya yang bertanya. Yang memberikan kebutuhan anak-anak, gurunya atau orang tuanya? Orang tua. Yang membelikan makanan kesukaan dan lain-lain orang tuanya atau gurunya? Orang tuanya. Yang tampaknya menyayangi hebat orang tua atau gurunya? Walaupun guru itu sayang, tapi sayang orang tuanya. Sekarang saya tak tanya. Ketika anak disuruh, biasanya lebih manut pada orang tua atau manut pada gurunya? Kok iso? Sing nukokke maem wong tuane, sing nukokke mainan wong tuane, sing ngejak jalan-jalan wong tuane, ning nek dikongkon luwih sregep dikongkon gurune dibanding dikongkon wong tuane. Pertanyaannya kok iso? Kok bisa ya? Padahal yang lebih dekat itu kan orang tuanya. Tapi anak kok lebih manut, sehingga orang tuanya sering pinjam nama bu guru. Dikon mimi obat angel, nanti aku bilang bu guru loh. Kon adus angel, engkau tak kandake bu guru. Gitu enggak bunda-bunda? Iya kan? Jenengan tahu enggak rahasianya? Apa? Apa rahasianya? Bapak Ibu, nanti sampaikan ketika parenting jenengan yang ngisi, sampaikan kepada wali anak terutama TK SD kelas 1 itu. Karena bu guru itu punya jempol banyak, punya bintang banyak, sementara orang tua di rumah itu enggak punya jempol apalagi bintang. Guru di sekolah, anak cuma berhasil sedikit saja gurunya langsung hebat, pinter, bagus, nanti dikasih bintang. Apresiasi, reward, hadiah, walaupun itu hanya berupa ucapan hebat, jempol itu yang membuat anak itu merasa dihargai. Sementara di rumah, ibu-ibu jarang mengeluarkan jempol, apalagi punya bintang. Anak tangi awan diseneni, giliran tangi esok ditokne wae. Anak mak merantek diseneni bareng entek okeh ya tetep diseneni. Gimana mau manut? Ini bu ibu-ibu pada ketawa Pak, senyum-senyum. Karena itulah kebiasaan yang dilakukan. Jadi bersikap adil. Sok di alem, ya sok didukani dengan bahasa memahamkan apa yang benar, bukan memarahi, tetapi memahamkan apa yang benar. Itu baru metodenya. Saya ngebut karena harus ada tanya jawab. Waktu yang diberikan, Rasul biasa mendidik ketika jalan-jalan, mendidik ketika selesai dahar atau pas dahar dengan pendidikan yang ada hubungannya dengan akhlak, kemudian pas anak itu sakit. Pas makan misalnya begini Bu, ada anak makan terlalu banyak, Rasul menegurnya, berhentilah sebelum kenyang. Itu namanya mendidik. Tapi jangan mendidik kelas berat di saat makan, karena akan menghilangkan selera makan. Rasul mendidik anak dengan jalan-jalan, dikisahkan dengan mengendarai keledai. Nggak usah tanya keledainya gedene spiro.
Tapi Rasul mengendarai keledai. Kalau sekarang mengendarai macan, panter, atau bebek, vario, kendarai Bu. Ternyata bisa. Ketika anak kita di rumah kurang bersyukur, bisa sambil jalan kita perlihatkan itu betapa sedihnya yang minta-minta, cuma mau makan aja susah. Maka adik bersyukur itu bisa masuk tanpa harus kita dudukkan, dinasihati. Coba ibu-ibu, anak didudukkan kemudian dinasihati. Kamu jadi anak itu bersyukur. Begini. Kira-kira stres Bapak Ibu. Tapi kita bawa dengan naik mobil, dengan naik motor, di jalan kita tunjukkan itu rumahnya. Kasihan ya, adik bersyukur punya rumah. Itu ini ya, itu cara mendidik. Jadi saya matur, didiklah anak tanpa mereka merasa untuk dididik. Biarkan mereka berguru tanpa merasa digurui. Itu lebih masuk ke dalam diri anak. Kemudian yang terakhir cakupannya. Pendidikan cakupannya apa? 1, tarbiyatul imaniyah. Didiklah keimanan. Tadi sudah disinggung Bapak Direktur ya. Didik keimanannya, didik ketakwaannya, didik ketaatannya. Salah satunya dengan memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama. Ya, kadang saya matur nggih. Di tempat saya itu ada orang menyekolahkan anak di sekolah negeri tapi jauh dari rumah. Saya tanya, Masya Allah, sampai nyabrang ring road untuk cari SMP. Kenapa enggak cari yang di dalam kota? Karena rumah saya masuk wilayah kota gitu. Enggak Bu, enggak diterima. Nemnya ini enggak diterima. Terus harus masuk di sana yang sudah beda wilayah. Dulu belum pakai zona gitu. Kenapa enggak sekolah kalau saya di sana yang ada kan enggak ada Yayasan Al-Firdaus ya. Nah, sekolah di Muhammadiyah saja. Ternyata ibunya itu jawabnya sederhana. Enggak kokean agomo. Coba anak diarahke kenapa enggak sekolah karena beliau orang kaya jadi saya mungkin dia tidak akan beralasan Muhammadiyah bayari larang. Enggak. Tapi dia dengan enaknya dan entengnya kenapa tidak menyekolahkan anak? Ini kan cedak dengan SMP ini ya semua. Sekolah ning kono kuwi kokean agomo. Bapak Ibu, coba. Pada saya matur, kalau panjenengan nanti putranya terima piala, bangga tidak Bu? Ya, tapi lebih bangga kalau anaknya sregep sholat. Jangan sedih anak era itu piala, tapi sedihlah ketika anaknya tidak beribadah. Jangan sedih anak bijine ora patek apik, ning sing penting akhlake apik. Ini kita peroleh di sekolah-sekolah yang berbasis seperti ini. Karena itu monggo lulus TK, SMP nih sing berkesinambungan. Lulus SD, SMP nya berkesinambungan. Jangan lepas. Ya. STK ini, SMP ini bareng SMA 180 derajat berbeda, kacau. Kalau bisa ayo berkesinambungan. Karena kita mendidik tidak hanya pendidikan secara intelektual tapi lebih pada tarbiyatul imaniyah. Kita mendidik iman. Karena itu apa yang diragukan oleh Nabi Yakub ketika akan meninggal? Anakku nyembah opo? Apa yang diajarkan oleh Luqman di ayat 13? Iya, jauhi syirik. Karena syirik itu kezaliman. Ini yang perlu. Satu, ajari dia akidah. Yang kedua, tarbiyatul khuluqiyah, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Kalau di ayat paling depan Al-Ahzab saya matur bahwa Rasul suri toladan yang baik, suri toladan untuk kita semuanya, maka apa yang dibawa Rasul ke bumi ini adalah perbaikan akhlak. Liutamima makarimal akhlak. Maka didiklah anak dengan akhlak. Sekolah-sekolah yang berbasis agama memiliki lajur nilai-nilai akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Akhlak.
Cakupan yang ketiga tarbiyatul jismiyah, pendidikan fisik jasmani. Ketika saya matur pendidikan jasmani tidak bertumpu pada olahraga, tetapi bertumpu pada makanan halal yang dimasukkan dalam diri anak. Terus ketika saya matur jasmani bukan sekedar olahraga, tetapi justru jasmani kita itu sehat kuat kalau asupan yang ada itu halal. Lebih ke arah sana. Yang keempat tarbiyatul aqliyah, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan. Kenapa letaknya di nomor 4, Bu? Sedangkan kita bangga kalau anak kita nilainya bagus, ranking 1 untuk mata pelajaran ini itu, tapi saya dan buku yang saya jadikan rujukan meletakkan nomor 4. Karena sesungguhnya pendidikan akidah bisa dimulai sejak calon bapak ketemu calon ibu. Jenengan mau milih jodoh sudah bisa membayangkan keimanannya. Nek aku karo kae bisa enggak jadi imam bagi aku dan anakku? Kalau aku karo kae pantas enggak menjadi ibu dari anak-anakku? Jadi jauh sebelum kita menentukan punya anak, baru milih calon bapak dan calon ibu, maaf, akidah ini sudah bisa dibayangkan. Maka nomor 1 pendidikan akidah. Mulai proses ta'aruf, mulai proses ijab qabul, mulai proses membangun rumah tangga, semuanya didasarkan dengan akidah yang kuat. Kalau sudah akidah, akhlak, Bunda. Jangan diajari ilmu pengetahuan dulu, akhlak dulu. Contohnya bagaimana? Akhlak kepada Allah, mau ma'am berdoa. Bunda mau memberikan ASI, doa. Mau neturu, boboke, berdoa. Akhlak kepada sesama, dikasih, bilang terima kasih. Mau pergi, salim. Jadi akhlak itu lebih dulu. Belum bayi diajari, Dek, 7 ditambah 2 berapa? Enggak bisa. Akidah dulu, akhlak. Baru anak itu dibuat sehat dengan makan makanan yang 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal. Lah kalau anak itu akidahnya baik, akhlaknya baik, sehat, barulah ilmu pengetahuan itu dimasukke, insya Allah akan lebih mudah masuk dan mudah diingat. Cakupannya itu, ilmu pengetahuan belakangan. Maka kebanggaan orang tua pun Masya Allah. Bangga dulu anakku sholat Masya Allah tertib, bangga. Anakku ngaji, bangga. Baru yang lain, anakku itu piala, ini juara, tapi sudah kelas 6 SD, sholatnya masih ini, abasa belum bisa, ini, itu yang prihatin. Nah, panjenengan tertolong banget dengan menyekolahkan anak-anak di sekolah yang mengcover untuk semua kebutuhan anak. Yang kelima, tarbiyatul nafsiyah, mental dan hati. Bagaimana anak itu bersyukur, bagaimana anak itu sabar, bagaimana anak itu nerimo, diajari ngolah rasa, ngolah hati. Ya, bersabar. Di rumah pulang sekolah adanya telur ceplok, anak geger njaluk telur dadar. Bagaimana kita membuat anak tetap mau menikmati telur ceplok itu tanpa ada rasa terpaksa, tapi kita katakan nanti saya ini punyanya ini namanya latihan. Kelihatannya sederhana atau cuma maem, tapi itu melatih kesabaran, melatih kesyukuran untuk anak. Mungkin dengan tidak mudah mengabulkan keinginannya, dengan syarat tertentu, itu juga melatih kekuatan mental dan kekuatan hati. Yang keenam, tarbiyatul ijtimaiyah, yaitu pendidikan kemasyarakatan. Biar dia bisa ta'awun, biar dia bisa tumbuh jiwa tolong menolong, harus ada pendidikan kemasyarakatan. Yang terakhir cakupannya adalah tarbiyatul jinsiyah,
pendidikan seksual. Dulu nggak ada, tapi sekarang ini kalau kita tidak melatih, memegang HP, menggenggam dunia lengkap dengan baik dan banyak buruknya. Kalau kita tidak mendampingi dan memberikan pendidikan, akan banyak hancurnya. Anak mudah membuka, mengakses hal-hal yang tidak pantas karena dia pinter. Maka tugas kita adalah menetralisir. Dek, tadi lihat apa? Aku lihat Tom and Jerry. Astagfirullah dek, kamu harus latihan sabar. Mosok Tom karo Jerry ki mung buntute kesenggole ngamuk kayak gitu. Kelihatannya kita kan seneng, anakku yang ngarep TV nonton Tom and Jerry. Dikira itu nggak ada pendidikan yang masuk. Justru pertengkaran hebat yang ada hanya persoalan-persoalan yang kecil. Dek, kamu nonton opo? Donald bebek. Kamu lah tahu nggak ketika Donald ini nyosor lawannya? Nanti kalau anak kita melu-melu terus piye? Jadi kartun-kartun itu sesungguhnya punya muatan yang cukup besar. Apakah itu yang membaikkan akhlak anak kita atau yang memburukkan? Maka perlu adanya pendidikan seksual. Caranya Bunda, apa harus diblakke? Nggak usah. Kalau masih kecil-kecil kita bilang, dek, kalau kamu kesentuh ini bilang ibu ya, kamu jangan mau ya, yang kecil-kecil gitu. Tidak divulgarke dengan seksual itu apa, tapi harus kita arahkan pelan-pelan. Gitu nggih? Nggih, karena harus ada tanya jawab, maka waktu 1 jam saya selingi meskipun ini sudah 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Ananda Audrey kelas 2D. Yang saya tanyakan itu justru untuk adiknya. Adiknya umur 6 tahun, laki-laki. Kebetulan dia tuh suka sekali tontonan seperti dinosaurus, Godzilla, seperti itu. Biasanya karena anaknya ceriwis gitu, jadi suka cerita, "Mah, besok itu ya main sama Godzilla." Jadi dia menganggap Godzilla itu ada. Nah, apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah mengikuti ceritanya kalau Godzilla itu ada, atau kita stop? Kita bilang kalau itu cuma film, nggak ada, gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dari Atar Habibi Mahnugra, kelas 4C. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana atau sebatas apa orang tua boleh memberi reward kepada anak agar tidak menjadi kebiasaan anak melakukan sesuatu atau disiplin karena ada rewardnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Juwadi Almab, tanya Bu, tadi orang tua itu supaya tidak perintah tapi memberi contoh. Saya itu juga sulit. Saya akan memberi contoh tapi tidak dicontoh. Ini kita harus bagaimana ini? Jadi banyak seperti itu, antara lain ngaji, kita sudah mengerjakan ngaji, sholat kita sholat, tapi kadang-kadang anak atau cucu itu sulit. Nah itu kita harus bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya balik, Pak. Kalau kita tidak memerintah, kita sudah memberi contoh, kemudian yang kedua kita mengingatkan. Kalau kita memerintah pun dengan bahasa yang tidak memerintah. Satu ketika, mohon maaf, kalau hari Jumat saya tidak bertanya pada anak saya, "Le, mbok kono Jumatan?" enggak. Tapi saya tanya, "Adik mau Jumatan di mana?" Ketoke ora kon ta ini. Tapi mungkinkah dia engkau jawab, "Aku ra Jumatan kok Bu," gitu kan? Enggak. Jadi saya tanyakan, "Adik mau Jumatan di mana?" Tidak Jumatan loh. Terus kalau di sana ibu nitip. Kalau saya ragu pulang Jumatan tadi saya tanya, "Adik Jumatan di mana tadi, yang khotbah siapa?" Jadi sambil
sambil dengan ini tidak terlalu serius, harus begini gitu. Tak tanyakan. Saya punya satu contoh Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngelakoni. Saya hanya mencontohkan. Ada seorang pedagang batik. Ini contoh realis dan ini betul-betul saya mengenal beliau orang baik. Beliau pedagang batik. Tidak berpendidikan tinggi. Kalau suaminya dosen seni, tapi istrinya ini pedagang batik. Beliau punya anak 3, sudah berumah tangga. Dia bertanya, Bunda, bagaimana saya mendidik anak saya sedangkan dia sudah berumah tangga, sudah pisah. Saya kepengen anakku itu ngaji, aku ngerti. Saya kepengen anakku sholat itu aku ngerti. Caranya bagaimana? Ternyata saya berguru ke dia, bukan dia berguru ke saya. Dia cerita, aku itu kalau habis ngaji karo jenengan, ini tadi misalnya, saya itu telepon anak saya, Le, aku tadi ngaji sama Bunda Eni, dibacakan surat Ali Imran ayat 159. Neng ibu kok ramudeng to? Coba engko wacanen menurut kowe piye isine. Udah, anake telu diteleponi ngoten niku. Saiki terus esuk-esuk ki telepon. Le, wis tak waca urung? Menurut kowe piye le surat Ali Imran 159 kuwi? Anake cerita. Ternyata Bapak Ibu, itu cara dia mengharuskan anaknya membuka Al-Qur'an tanpa anak itu merasa diperintah. Justru ibunya yang merasa aku ra iso, luwih pinter anakku, mula aku njaluk pendapat anakku. Ini luar biasa. Beliau orang pasar tapi punya metode yang hebat. Nah, Bapak Ibu, anak kita contoni, terus kita ingatkan, bukan bentuk perintah tapi ingatkan. Adik wis subuh durung mau. Udah ini belum. Kalau belum itu kan beda dengan mbok kono salat, dengan wis salat apa durung. Simbah eyang arep magrib ning musala, adik arep magriban ngomah apa masjid. Bukan maghriba ning langsung dicekel arep magrib ning omah apa neng masjid. Dulu ada sekolah berbasis muslim, itu kalau mendeteksi anak-anak perokok ketika mau masuk di SMA itu bukan tanya, Mas kamu ngerokok enggak? Kira-kira jawabnya apa? Enggak. Tapi langsung ditanya, Mas kowe nek tuku rokok ning ndi? Iya, Mas kowe tuku rokok ning ndi gitu. Kalau anak itu sok ngerokok, dia dengan PD-nya belinya di pojok situ di situ. Tapi kalau anak yang nggak pernah ngerokok, dia juga ngeleng-ngeleng, mama gitu. Ya, ternyata pinter banget. Saya tiru itu ya. Ternyata jenengan letakon seperti itu. Dek, nek tuku rokok neng ndi? Iya, anak sudah gede gitu. Tanya langsung, leh, kowe nek goncengke pacarmu tak tinggal neng ndi gitu. Kita nggak tanya wis di pacar burung, neng nek goncengnya pacarmu tak tinggal neng dia gelagapan gitu. Jadi ini sebenarnya tinggal bagaimana kita mengolah ini saja, Bunda. Yang kedua atau pertama dulu? Yang pertama itu berfantasi iya, bermain untuk dengan adiknya, tokoh kartun. iya. Ya. Karena anak itu daya imajinasinya tinggi, sebenarnya kita bisa berimajinasi, Dek. Godzilla. Kok Godzilla ya, Dik? Wong dinosaurus aja zaman purba ada kok. Itu toh, Dik, itu binatang zaman dulu. Nah, apalagi kalau anaknya nanti semakin gede, kita ceritakan orang zaman dulu yang tingginya segini, yang ini segini, makin lama makin seperti kita, akhirnya nyampe bahwa binatang pun dulu gede-gede seperti itu. Nah, sekarang evolusi akhirnya menjadi seperti yang sekarang kita lihat. Kalau adik pengen bermain dengan Godzilla saat ini, mungkin sampai seterusnya, Godzilla itu cerita, bukan fakta. Jadi besok sudah nggak ada. Tapi bisa jadi dulunya memang ada, seperti dinosaurus, seperti yang lain-lain. Bisa. Dan anak nangkep, karena anak itu imajinasinya jauh lebih tinggi dibanding kita. Kita imajinasinya sudah kendo karena banyak menatap realitanya begini. Kalau anak enggak, kayak tadi sayap
pesawat telu. Itu imajinasi. Kalau kita hanek telu ya ora imbang no mosok pesawat kok sayapnya telu. Itu kita sudah mikir pakai logika. Jadi insya Allah bisa untuk seperti itu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 kaitannya sejauh mana orang tua boleh ya memberikan reward? Reward itu kan tidak harus barang. Tadi saya matur bahkan pujian itu bisa menjadi hadiah untuk anak kita. Kalau kita berikan reward berupa barang, 1, janjikan sesuai dengan kemampuan panjenengan. Yang kedua, tetap perhatikan kebutuhan mereka. Artinya ketika Bapak Ibu melihat sepatunya anak wis rusak, kemudian mau ulangan, Ibu bisa memberikan, nanti kalau nilainya bagus tak belikan sepatu. Padahal nilainya elek pun tetap ditukok ke sepatu, wong sepatunya wis elek. Jadi sebelum janji, panjenengan teliti, kira-kira apa? Kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka? Kalau mereka butuhnya tas-tasnya jebol, kita bilang besok nih adik nih tak belikan tas. Akhirnya reward itu ya semacam pemenuhan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan panjenengan. Ya, jadi bagi orang tua sesuai kemampuan. Sama saya mungkin pamer sithik nggih. Sama kalau saya mendidik. Cucu saya itu kalau bertanya gini, "Oma, di surga ada boba enggak?" Karena anak itu senang minum boba, anak-anak kecil itu kan minum boba. Jadi kalau disuruh ngaji, suruh apa tanyanya, "Oma, di surga ada boba enggak? Di surga ada mie udon enggak? Di surga ada cireng enggak?" Pokoknya apa yang menjadi kesukaan itu dia tanyakan di surga ada apa enggak. Nah sebagai motivasi saya cerita, di surga itu ada cireng yang rasanya enak banget, adik belum pernah ngerti. Nah ini Bu, ini satu contoh kita berikan ya harapan-harapan yang terindah sesuai dengan bahasa dan daya pikir anak. Jangan berlebihan karena anak tidak akan menjangkau seperti yang panjenengan inginkan. Itu saja yang saya haturkan. Mudah-mudahan ini menjadi PR untuk kita semuanya. Bagaimana generasi kita menjadi generasi robbani, generasi islami, generasi qur'ani, dan generasi-generasi yang bisa selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.